Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama aku, Resa Sukma, di channel YouTube-nya Resa Sukma. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di klik subscribe dulu. Oke, lanjut. Pembahasan soal UKK atau PAT, penilaian akhir tahun, nomor 1 sampai nomor 10 dari 35 soal. Mata pelajaran matematika, kelas 7 semester genap. Tahun ajaran 2018-2019. Oke, kita lanjut saja. Kita mulai. Soal yang pertama. Dalam satu kelas terdapat 40 siswa. Jika banyak laki-laki 15 orang, maka perbandingan jumlah siswa perempuan dengan jumlah seluruh siswa di kelas tersebut adalah. Kita jawab ya. Kita bisa lihat bahwa yang ditanyakan itu adalah perempuan. Ya, dibandingkan dengan seluruh siswa. Jadi, perempuan dibandingkan dengan siswa. Dengan seluruh siswa ya maksudnya. Nah, siswa perempuan kan tidak ada. Kita harus cari dulu. Dengan cara seluruh siswa itu dikurangi dengan si laki-laki. Ya, 40 kurangi 15. Kemudian dibandingkan dengan seluruh siswa. Seluruh siswanya ada 40. Kita operasikan 40 kurangi 15. Hasilnya adalah 25. Ya, 25 dibanding 40. Masing-masing kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi 5 ya. Jadi 5 banding 8. Oke, kita bisa lihat di pilihan ganda. Maka jawabannya adalah D. 5 banding 8. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Ani memiliki tali dengan panjang 18 meter. Ahmad memiliki tali sepanjang 5.400 cm. Perbandingan panjang tali Ani dan Ahmad adalah. Oke, kita akan jawab. Yang ditanyakan adalah panjang tali Ani dan Ahmad ya, perbandingannya. Oke, Ani banding Ahmad. Yang Ani itu 18 meter. Kalau yang punya Ahmad 5.400 cm. Nah, kita harus samakan dulu satuannya. Kita ke sentimeter kan ya. Jadi si 18 meter ini kita ke sentimeter kan. Nah, 18 meter itu 1.800 cm. Karena 1 meter itu 100 cm ya. Nah, karena ini satuannya sudah sama, maka si sentimeternya kita hapus. Atau kita hilangkan. Nah, jadinya tinggal 1.800 banding 5.400. Oke, kita masing-masing bagi 100 ya, biar agak cepat. Jadinya 18 banding 54. Kemudian ini kan belum sederhana ya. Kita bagi lagi, misalkan kita bagi 9 ya, jadi 2 banding 6. Oh, ternyata belum sederhana. Kita bagi lagi dengan 2 ya. Jadi 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Jadi 1 banding 3. Kita lihat di pilihan ganda. Apakah ada 1 banding 3? Ya, jadi jawabannya yang A ya, 1 banding 3. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Untuk menempuh jarak 490 km, sebuah mobil memerlukan bensin sebanyak 35 liter. Dengan 30 liter bensin, maka mobil tersebut dapat menempuh jarak titik-titik. Oke. Kita bisa lihat bahwa 490 km itu untuk 35 liter. Nah, kita masing-masing bagi dengan 7 ya. Jadi, kalau 70 km itu untuk 5 liter. Nah, berarti kalau 1 liter berapa ya? Oh iya, berarti 14 km untuk 1 liter. Kita jadikan bahwa 1 liter itu untuk 14 km. Sedangkan di sini kita butuhnya 30 liter. Jadi, untuk 30 liter, kita bisa dapatkan 14 dikali 30 ya. Jadi, kita dapatkan 14 kali 30 berapa? Iya. 420. Kita lihat di pilihan ganda apakah ada? Iya. 420. Jadi, jawabannya yang A ya, 420. Oke, lanjut. Soal yang keempat ya. Kota P dan Q jarak sebenarnya 120 km. Jika jarak pada petanya 48 cm, maka skala peta itu adalah. Kita jawab ya. Kalau skala itu kan biasanya jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya ya. Nah, kita bisa lihat jarak pada petanya itu 48 cm. Kemudian jarak sebenarnya 120 km. Nah, agar ini bisa disederhanakan, maka satuannya harus sama dulu. Kita ubah dari kilometer ke sentimeter. 120 km itu
menjadi 12 juta cm karena 1 km itu 100.000 cm. Karena satuannya sudah sama, kita bisa hilangkan. Ya, jadi tinggal 48 dibanding dengan 12 juta ya. Kemudian kita sederhanakan, kita masing-masing bagi dengan 12, jadinya 4 banding 1 juta. Nah, ini kan belum sederhana ya. Karena skala itu kan harus 1 banding, oke? Nah, ini semuanya kita bagi 4 ya. 4 bagi 4 kita dapatkan 1. 1 juta dibagi 4 kita dapatkan 250.000. Nah, banding ini kan artinya per ya. Jadinya 1 per 250.000. Kita bisa lihat di opsi apakah ada 1 banding 250.000. Ya, jadi jawabannya yang B. Ya, 1 banding 250.000. Oke, kita lanjut. Soal yang kelima. Sebuah model pintu rumah digambar dengan ukuran lebar 3 cm dan tinggi 6 cm. Jika lebar pintu sesungguhnya adalah 90 cm, maka tinggi pintu sesungguhnya adalah... Oke, kita jawab. Kita bisa lihat bahwa tadinya itu lebarnya 3 cm dan tingginya 6 cm ya. Nah, jika lebar pintu sesungguhnya adalah 90 cm, jadi si lebar itu kalau sesungguhnya dia 90 cm. Kita bisa lihat yang tadinya 3 cm itu aslinya 90 cm. Berapa kali lipatnya? Ya, benar, 30 kali lipatnya. Artinya yang tinggi ini juga sama. Jadi tinggi sesungguhnya itu 6 dikali dengan 30 ya. Nah, kita dapatkan 6 kali 30 itu 180 ya. Jadi 180 cm. Jadi jawabannya yang C. Oke, 180 cm. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Ya. 8 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya selama 75 hari. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 50 hari, maka banyak pekerja yang dibutuhkan adalah... Ini merupakan soal cerita dari materinya perbandingan berbalik nilai ya. Soalnya kan ini satu paket. Artinya kalau pekerjaannya semakin banyak, maka waktu penyelesaiannya semakin sedikit ya. Kalau yang kerjanya sedikit, ya waktunya makin lama. Jadi berbalik. Kita jawab. Ini satu paket. Jadi si 8 pekerja ini itu untuk 75 hari, ini satu paket ya. Nah, ini paket yang kedua itu kalau 50 hari berapa pekerja katanya. Ya, jadi ini kalimat matematikanya. Nah, kita ubah jadinya 8 kali 75. Sebenarnya tanda tanya, oke, itu yang ditanyakan si pekerjanya dikali dengan 50. Nah, ini kan 8 kali 75 kan bisa dioperasikan. 8 kali 75 itu 600 ya. Sama dengan tanda tanya dikali 50. Nah, untuk mencari tanda tanya ini, artinya kita harus membagi 600 ya. Dengan 50. Jadi 600 bagi 50. Ya, kita masing-masing bagi 10 ya, biar agak mudah gitu. 60 bagi 5 kita dapatkan 12 ya. Jadi 12 orang. Kita bisa lihat di opsinya apakah ada? Iya, 12 orang. Jadi jawabannya yang B ya, 12 orang. Soal yang ke-7. Nah, ini perhatikannya. Ada 4 pernyataan. Pernyataan yang menunjukkan kondisi rugi adalah. Oke, kita akan analisis dulu ya. Yang pernyataan pertama. Kita akan jawab. Motor dengan harga 24 juta itu dijual kembali dengan 20 juta. Kira-kira itu untung apa rugi? Ya, pernyataan 1 itu rugi. Karena kenapa? Dia itu menjual dengan harga yang lebih murah dari awalnya. Jadi dia rugi. Nah, kalau yang kedua, 25 kg beras seharga 215.000 dijual dengan 8.500 per kilogram. Ini kan belum tahu ya, ini untung atau rugi. Soalnya kan ini 25 kg, sedangkan ini dijualnya itu 8.500 per kilogram. Jadi si 8.500
ini kita kalikan dengan 25 ya, karena ada 25 kg. Jadinya 212.500. Artinya dia mengalami rugi karena lebih murah ya dari awalnya 215.000. Nah, sampai sini ini sudah menyatakan rugi ya. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2. Sebenarnya ini sudah ada jawabannya yang A. Tetapi kita juga perlu ngecek ya yang pernyataan 3 dan pernyataan 4. Agar kita belajar ya. Satu lusin ballpoint seharga 15.000 dijual eceran dengan harga 1.500 per ballpoint. Ini per ballpoint ya. Sedangkan ini satu lusin. Satu lusin itu berapa buah? Ya, 12 buah. Jadi 1.500 ini dikali dengan 12. Ya, sama dengan 18.000. Dia mengalami untung karena tadinya 15.000. Sekarang dijual 18.000. Jadinya untung. Untuk pernyataan yang keempat, mobil dengan harga 140 juta dijual dengan 150 juta. Nah, ini sudah pasti untung ya. Oke, untuk yang ini kita dapatkan bahwa jawabannya yang A ya, 1 dan 2. Oke, kita lanjut. Nah, ayah membeli 2 buah radio seharga 180.000. Setelah beberapa bulan, ayah menjual 2 buah radio tersebut seharga 100.000 dan 110.000 ya. Persentase untung yang diperoleh ayah adalah. Oke, kita harus cari dulu dia itu untungnya berapa. Ya, kita jawab. Modalnya 180.000 dan dijualnya itu 100.000 ditambah 110.000. Oke, jadi 210.000 ya. Nah, kita cari dulu untungnya. Jadi 210.000 itu dikurangi 180.000. Kita dapatkan untungnya 30.000. Nah, persentase untung itu bisa didapatkan untung per modal kali 100%. Jadi si untungnya itu kan 30.000 ya. Modalnya itu 180.000. Dikali 100% dan kita operasikan, maka kita akan mendapatkan hasilnya 16,7%. Nah, jadi jawabannya yang benar, yang C. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Berikut ini adalah tabel tipe pembayaran sebuah sepeda motor merek X yang dibeli di sebuah dealer. Oke, ini ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Kita harus cari ya tipe pembayaran dengan suku bunga terkecil. Kalau bunga terkecil berarti kita cari nantinya yang murah ya. Karena bunganya kecil. Oke. Kita jawab. Tipe A itu kita harus cari dulu harga dari tipe A. Uang mukanya ini ditambahkan dengan angsuran. Dimana angsuran ini berapa kali bulan. Nah, jadi ini angsurannya berapa dikali dengan berapa bulan, kemudian ditambahkan dengan uang mukanya. Kita akan dapatkan harga keseluruhan dari tipe A. Nah, uang mukanya untuk tipe A itu 900.000. Ditambah dengan ini angsuran per bulannya 450.000 dikali 35. Kita operasikan dengan mengalihkan dulu sini. 450.000 dikali dengan 35 ya. Kemudian nanti ditambahkan dengan 900.000. Kita dapatkan 16.650.000. Nah, untuk tipe B, tipe C, dan tipe D juga sama konsepnya. Jadi tipe B, kita tinggal masukkan ya. Uang mukanya 1.500.000. Ini angsuran per bulannya ini 35 bulan. Kita dapatkan 16.550.000. Ya, untuk bagian C juga sama. Ya, pengerjaannya kita dapatkan 16.560.000. Yang bagian D sama. Dan kita dapatkan 16.530.000. Kita bisa lihat tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Mana harga yang paling murah? Kita bisa lihat, coba lihat. Mana yang paling murah? Iya, benar. Yang bagian D ya. 11.530.000. Nah, ini kan yang paling murah, artinya dia menambahkan dengan bunga yang kecil. Jadi jawabannya yang D. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Bu Rina mempunyai pinjaman di Koperasi Sejahtera ya sebesar
2 juta. Dan akan diangsur selama 8 bulan. Ya, jika bunga pinjamannya 15% per tahun, maka besar angsuran tiap bulannya adalah. Oke, kita jawab. Pinjamannya 2 juta. Kemudian banyaknya itu 8 bulan ya. Nah, persentase bunganya itu 15% per tahun ini. Ya. Kemudian besar bunganya 15%, kita kalikan dengan si pinjamannya 2 juta. Kita dapatkan 300.000. Ingat, ya ini bunga per tahun. Jadi ini itu 300.000 itu untuk 1 tahun. Nah, jadinya kalau per bulan kita bagi ya. 300.000 ini dibagi dengan 12, kita dapatkan 25.000 ini per bulan. Nah, sekarang kita akan cari angsuran per bulannya ya. Nah, besar angsuran itu kita bisa dapatkan dari angsuran pokok yang awalnya itu ditambah dengan bunga. Ya, bunganya kita udah dapat 25.000 ya. Tapi ini angsuran pokoknya belum ada. Tadinya itu 2 juta, diangsurnya 8 bulan. Jadi 2 juta bagi 8 ya. Kemudian nanti ditambahkan dengan si bunga. Jadi 250.000 ditambah dengan 25.000. Ya, kita dapatkan 275.000. Ya, jadi angsuran per bulannya itu 275.000. Jadi jawabannya yang, ya benar, yang D. 275.000. Nah, itulah pembahasan soal UKK ya. PAT penilaian akhir tahun nomor 1 sampai nomor 10 dari 35 soal. Jadi ini baru 10 soal ya. Nanti aku akan buatkan untuk dari yang 11 sampai 20 ya di next video. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekian dulu materinya ya. Kalau misalnya belum paham, ulangi lagi videonya. Oke? Jangan lupa di like, comment, and subscribe.